Learning Journal minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bareng aku Desti. Tanpa perkenalan lagi, aku bakal bikin video Learning Journal minggu kedua. Di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang apa aja sih yang aku dapat di pertemuan kedua mata kuliah Teknik Produksi Film. Kepo ya kalian? Seperti biasa, tonton sampai habis. Oke, di pertemuan yang kedua, Pak Adi sudah mulai menjelaskan mengenai materi tentang film. Sebelumnya, Pak Adi bertanya kepada mahasiswa, apa sih bedanya film, sinetron, FTV, series, dan kartun? Kemudian, mahasiswa pun menjawab. Ada yang menjawab tentang bagaimana cara pembuatannya, penyajiannya, kemudian dari kualitas videonya. Kemudian Pak Adi juga menjelaskan jawabannya betul semua, mulai dari bagaimana penyajiannya sudah berbeda kan, isinya, kemudian kualitas videonya seperti itu. Selanjutnya Pak Adi lanjut pada materi pengertian film. Film atau sinema secara harfiah adalah melukis gerak dengan cahaya. Film adalah karya seni yang sering diartikan sebagai cipta karya yang memiliki kelengkapan dari berbagai unsur seni untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan yang sifatnya spiritual. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu adalah jenis-jenis film. Ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu adalah film cerita atau fiksi. Nah, film ini biasanya tuh dipertontonkan dan dipertunjukkan pada layar bioskop. Nah, film ini biasanya tuh mengangkat topik mengenai cerita fiktif atau berdasarkan dengan fakta yang ada yang dimodifikasi dan adanya unsur yang menarik agar orang-orang tuh menontonnya gitu, baik dari segi jalan ceritanya maupun dari segi artistiknya. Kemudian yang kedua yaitu adalah film berita. Nah, film berita ini adalah mengenai fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, kriteria berita itu ada 2. Yang pertama itu penting dan menarik. Yang ketiga itu adalah film dokumenter. Film dokumenter ini adalah cipta karya mengenai kenyataan, namun berbeda dengan film berita. Kalau film berita itu adalah rekaman tentang kenyataan, sedangkan film dokumenter itu interpretasi pribadi atau pembuatnya mengenai kenyataan tersebut. Yang keempat, ada film kartun. Nah, film kartun ini adalah film yang dipertontonkan atau memang ditunjukkan untuk anak-anak. Biasanya isinya tuh animasi-animasi seperti Donald Bebek, Upin Ipin, terus ada Barbie, Cinderella, dan banyak lagi kan. Materi yang selanjutnya, Pak Adi menjelaskan mengenai lebih rincinya lagi tentang film dokumenter. Tadi kita sudah singgung kan tentang jenis-jenis film, ada 4, ada film cerita, film berita, film dokumenter, dan film kartun. Nah, di sini kita bakal membahas mengenai film dokumenter. Nah, film dokumenter itu adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya apa yang direkam memang berdasarkan dengan fakta yang ada, namun dalam penyajiannya kita bisa saja memasukkan pemikiran-pemikiran kita, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam pembuatan film dokumenter, kita tuh diperlukan untuk melakukan yang namanya observasi, untuk mengumpulkan data-data yang akurat berdasarkan dengan tema dan topik, kemudian narasumber, lokasi, dan sebagainya. Jadi dalam proses pembuatan film dokumenter itu tidak main-main, jadi membutuhkan proses yang lama gitu. Kita butuh observasi dulu, kita butuh cari tahu dulu nih tentang bagaimana suasananya. Jadi bukan hanya bikin film tanpa adanya observasi gitu, tanpa adanya mencari tahu narasumbernya gimana, kejadian seperti apa, seperti itu. Tapi kita butuh proses yang detail dan akurat gitu. Materi yang selanjutnya yaitu adalah genre dari film non cerita atau dokumenter. Itu ada 6. Yang pertama yaitu adalah dokudrama. Dokudrama yaitu adalah film yang disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Jadi dia tuh memfilmkan suatu peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya seperti film Titanic, terus ada film Hafal Suat Delisa, terus ada Tenggelamnya Kapal Vandermeer dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah semi dokumenter. Jadi film yang pada bagian tertentu itu dimasukkan video atau film mengenai kejadian yang nyata, suatu peristiwa yang berkaitan dengan topik yang diangkat gitu.
Contohnya seperti G30 SPKI. Selanjutnya yaitu adalah film faktual. Dia itu adalah film yang memuat mengenai fakta-fakta yang benar-benar terjadi pada saat itu. Contohnya seperti bencana alam. Jadi dia memfilmkan kayak bencana alam yang terjadi gitu. Nah, jadi dia itu film yang tanpa melalui proses pengolahan lagi. Kemudian ada film etnografik, yaitu film yang menyajikan mengenai suku-suku pedalaman seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ada film propaganda, yaitu film yang menyesatkan dengan tujuan tertentu. Jadi film itu dibuat untuk menyesatkan tapi ada tujuannya gitu. Kemudian ada cinema pirate, yaitu bentuk film yang dibuat dengan teknik sinematik seperti itu. Materi selanjutnya yaitu adalah unsur-unsur dalam pembuatan film dokumenter. Yang pertama itu ada unsur visual. Unsur visual itu terdiri dari observasionalisme reaktif, yang kedua itu adalah observasional proaktif, terus ada mode ilustratif dan mode asosiatif. Materi selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah dalam pembuatan film dokumenter. Itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Pada pra-produksi kita yang pertama harus menentukan tema dan topiknya terlebih dahulu. Terus kita melakukan riset dan observasi. Yang ketiga yaitu membuat skrip, membuat treatment. Terus yang keempat yaitu adalah membuat film statement. Nah, kemudian di pasca produksi, di langkah selanjutnya yaitu mulai pengambilan gambar dan suara. Selanjutnya di pasca produksi itu baru proses editing, yaitu penyuntingan gambar dan suara. Nah, mungkin itu saja penyampaian yang Pak Adi sampaikan pada minggu kedua. Pak Adi menjelaskan sampai situ, kemudian dilanjutkan dengan adanya sesi tanya jawab antara mahasiswa dan Pak Adi. Kemudian seperti biasa perkuliahan itu diakhiri dengan ada dokumentasi, foto bersama Pak Adi, kemudian ditutup dengan salam. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan dan hanya bisa saya sampaikan mengenai pertemuan minggu kedua mata kuliah teknik produksi film. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan sedikit ilmu yang saya sampaikan, yang saya utarakan dalam video ini. Semoga teman-teman bisa mengerti, teman-teman bisa tertarik untuk menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, balik lagi di Learning Journals minggu depan. Bye guys.